Analisa Falas. Analisa Falas. Baik, Mitra Bisnis, masih bersama saya Tri Budi Utama dalam Bisnis Today. Dan kali ini dalam segmen Analisa Falas, saya telah tersambung dengan Rioli, trader dan analis pasar uang. Selamat sore, Mas Rio. Selamat sore juga, Mas Budi. Selamat sore juga, Mitra Bisnis. Ya, sehat selalu ya, Mas. Alhamdulillah. Oke, kalau kita lihat sore ini mata uang rupiah ditutup di level 15.212 ya, melemah sekitar 78 poin dari penutupan sebelumnya. Nah, apa yang terjadi nih, Mas Rio, mengenai rupiah, dan mungkin bisa di-review juga untuk minggu lalu seperti apa? Ya, sebenarnya kalau mitra bisnis mengikuti di minggu lalu juga sudah pernah kita bahas bahwa potensi rupiah kita memang kecenderungannya adalah melemah. Hal ini disebabkan karena kita semua tahu bahwa di minggu sebelumnya itu data non-farm payroll US itu sangat-sangat baik ya. Jadi ini mengerek dolar itu menguat. Dan di catatan saya, dolar di minggu lalu itu ada penguatan 0,69%. Dan kalau kita lihat faktor-faktor apa saja yang buat rupiah kita terjadi pelemahan, saya mencatat beberapa data dan katalis yang menyebabkan. Yang pertama adalah itu ya, reaksi pasar terhadap membaiknya perekonomian US, itu dilihat dari data tenaga kerjanya. Kemudian di minggu lalu ada statement The Fed yang menyatakan akan terus menekan inflasi, berupaya menekan inflasi. Ya tentunya ini kaitannya dengan kebijakan menaikkan suku bunga. Lalu untuk dalam negeri sendiri, GDP kita minggu lalu data dirilis turun dari 1,81% menjadi 0,36%. Kemudian tambah sedikit juga ada satu kondisi, ada penurunan harga energi komoditas ya, yaitu batu bara. Saya kira penurunannya cukup besar, hampir 9%, dan saya kira ini juga menggerus ekspor kita dan membuat rupiah kita cenderung melemah. Jadi itu beberapa poin yang menurut saya menyebabkan rupiah kita cenderung melemah di minggu lalu. Dan untuk minggu ini, proyeksi rupiah saya memperkirakan sampai dengan beberapa hari ke depan ini rupiah mungkin masih akan konsolidasi di angka 15.200 sampai 15.100, Mas Budi. Kenapa rupiah konsolidasi? Karena kalau di schedule data ekonomi yang akan dirilis pada hari Selasa, besok itu ada data inflasi US, CPI, kemudian hari Rabu itu ada penjualan retail US, kemudian hari Kamis itu ada pengumuman suku bunga dari BI. Saya kira 3 poin ini akan mempengaruhi pergerakan rupiah terhadap US dollar, dan saya kira market akan cenderung menunggu melihat bagaimana hasil data yang akan keluar ini, yang itu kalau misalnya data inflasi ini menunjukkan angka yang membaik, ya saya kira ada potensi USD akan cenderung menguat. Tapi nanti saya kira akan diimbangi juga dengan bagaimana keputusan BI terkait dengan suku bunga kita, yang mana saat ini sudah 5,75. Kita akan lihat apakah akan ada kenaikan kembali. Overall, jadi dari sekian rangkaian data-data yang akan dirilis, kemudian kondisi ada seperti tadi, saya mungkin memperkirakan 1-2 hari ke depan rupiah akan bergerak tipis di range 15.200 sampai 15.100. Yeah. Mungkin seperti itu ya. Ya, kemudian bagaimana dengan pound sterling dan euro nih, Mas Rio? Ya. Kalau untuk pound sterling dan euro dan beberapa hot currency yang lainnya ya, untuk minggu ini saya coba untuk merekomendasikan pelaku pasar untuk melirik 2 mata uang. Yang pertama adalah euro. Euro berpotensi untuk sell saya kira di minggu ini dengan kondisi data penjualan Eropa minggu lalu itu tidak begitu baik. Lalu mata uang yang lain yang bisa coba untuk diperhatikan adalah dolar Kanada ya, data juga sama, data minggu lalu dolar Kanada menunjukkan pertumbuhan tenaga kerja yang sangat-sangat signifikan. Saya kira ini bisa dimanfaatkan sebagai sebuah peluang, yaitu untuk melirik euro Kanada untuk melakukan sell.
Nah, kalau untuk USD kita akan seperti tadi ya, kita akan melihat untuk besok. Kalau untuk GBP saya cenderung untuk menyarankan wait and see terlebih dahulu. Ya, kemudian bagaimana dengan emas nih, Mas Rio? Ya, kalau untuk emas sama, saya kira market saat ini akan cenderung mengkaitkan emas ini dengan pergerakan US dollar. Artinya dalam 1-2 hari ke depan saya memperkirakan emas mungkin masih akan bergerak sideways. Namun jika data besok inflasi itu menunjukkan angka yang menguatkan dolar, maka emas berpotensi untuk turun. Namun sebaliknya jika kondisi besok untuk inflasi ini cenderung melemahkan dolar, maka saya merasa kenaikan emas ini akan double power. Ya, artinya gini, kalau dia dolar cenderung menguat dari data ini mungkin ada penurunan, dan sebaliknya kita tahu kalau dolar melemah ada kenaikan. Namun kalau yang terjadi pelemahan dolar, maka kenaikan emas itu akan lebih besar angkanya atau volatilitasnya. Karena apa? Karena kita semua tahu bahwa kondisi sekarang ekonomi dunia tidak begitu baik secara keseluruhan, dan saya kira ini potensi emas untuk kembali naik. Jadi safe haven, Evan ya. Ya, dan angka saat ini juga tidak terlalu tinggi, yaitu masih di kepala 18. Saya pikir itu. Baik. Oke Mas Rio, terima kasih banyak atas bincang-bincangnya sore hari ini. Sukses dan sehat selalu ya Mas Rio. Ya, terima kasih Sultan. Baik, Mitra Bisnis, demikian Rioli, trader dan analis pasar ulang dalam Analisa Falas, dan saya Tri Budi Utama. Mitra Bisnis, segala bentuk investasi memiliki resiko. Untuk itu Mitra Bisnis, pahami resikonya sebelum berinvestasi. Jadilah investor yang bijak.